saudara? Jadi bukan banyaknya yang berdoa, tapi saudara yang kasih, posisi orang yang berdoanya benar atau enggak, betul nggak? Halo? Rumah tangga banyak saudara seperti itu. Saya pernah bicara sama Pak Bigman Sirait almarhum saudara, ya kan? Dia berkata seperti ini sama saya, saudara. Ya kan? Ini kalau nggak salah saya 15 tahun yang lalu. Royal, kamu perhatikan deh. Ada begitu banyak, ya begitu banyak, bukan semua ya. Ada begitu banyak pendoa-pendoa, ya kan? Ibu-ibu pendoa itu, Royal, katanya. Saudara, itu tahu nggak kamu? Banyak sekali masalahnya, betul nggak? Artinya saya nangkap begini, saudara. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa saudara kita tanpa masalah. Tapi yang kedua saya mau berkata begini, saudara. Ada begitu banyak orang pun tidak bisa menyelesaikan masalahnya di rumah, tapi tetap berdoa, betul nggak? Kenapa? Waktu saya nangkap itu, iya ya Pak, saya bilang, saudara. Saudara perhatikan baik, ya kan? Makanya hari ini, saudara, saya kasih satu judul, yaitu New Paradigm of Marriage, ya kan? Bagaimana paradigma yang baru tentang pernikahan? Halo? Iya kan? Harus ada paradigma. Dengarkan baik, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan, itu bulan madu, Pak. Saudara pasti ketawa selalu, saya katakan di sini. Cintanya saudara luar biasa, betul nggak? Itu namanya falling in love. Tapi kalau sudah 20 berapa tahun kita? 25 tahun, saudara, nggak bisa lagi pakai falling in love, betul nggak? Harus pakai growing in love, betul nggak? Kasih yang bertumbuh, cinta yang bertumbuh, betul nggak? Karena fisik akan berubah. Halo? Nanti poin keempatnya kami ceritakan fisik kami, saudara. Tenang, saudara. Yang di rumah dengarkan, ya kan? Saudara harus tenang. Kopinya disingkirkan dulu. Saudara bukan sedang menonton, tapi saudara sedang beribadah. Kalau masih pakai celana pendek, ganti celananya. Pakai baju gereja, karena kamu sedang beribadah, bukan sedang menonton. Ya kan? Goreng pisang, kopi, singkirkan dulu. Iya kan? Karena ciri-ciri orang yang menonton, saudara, itu makan popcorn, betul nggak? Iya kan? Haleluya. Orang yang beribadah nggak boleh. Halo? Iya kan? Harus dihormati. Alkitab berkata, Ibrani, saudara, ibadah yang berkenan itu cuma 2, takut dan hormat, saudara. Takut di sana bukan karena saudara punishment, tapi kita menghormati firman yang disampaikan. Jangan hormati pendetanya, tapi firman saudara yang kasih yang disampaikan. Sampai situ ngerti semua ya? Nah, saudara, 1, 2 tahun, 3 tahun itu bulan madu, betul nggak? Tapi kalau udah 24 tahun, bulan sahabat, bro. 25 tahun, betul nggak? Fisik kan berubah, lihat saudara, iya kan? Haleluya, betul kan, saudara? Fisik berubah. Wih, iya kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih enak. Satu ketika ada seorang bapak, saudara, ya, istrinya seorang guru, saudara. Tiap pagi diantar ini ibu ke sekolah. Mereka sudah menikah 15 tahun, saudara. Tiap pagi diantar ibu ini, saudara. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, saudara, melihat tiap ibu ini diantar ke sekolah, mau ngajar, bapak ini bukakan pintu mobilnya. Ibu yang satu yang lihat tuh, lihat, wih, keren banget nih memang pria. Keren banget. Penasaran ibu itu, saudara. Ditanya kepada ibu yang diantarkan suaminya itu, Bu, bapak itu baik banget, baru ikut pria sejati ya. Saudara tahu? Iya kan? Udah berapa tahun ibu menikah, kata ibu yang satu. Ibu guru ini yang diantar suaminya ini bilang, sudah 15 tahun. Ya ampun ibu, jadi 15 tahun bapak itu ya ibu turun dari mobil membukakan pintu. Ibunya bilang, enggak Bu, 1 tahun terakhir ini aja saya dibukakan pintu mobil. Ibu ini bilang, wah pasti baru bertobat. Berarti bapak baru bertobat ya? Enggak Bu, 1 tahun terakhir ini dibukakan pintu. Karena memang 1 tahun belakangan ini pintu mobil kami rusak, gak bisa dibuka dari dalam. Bilang sama samping kiri kanan, gua kenal bapak itu, bilang. Haleluya. Amin, saudara. Saudara waktu baru menikah, hello, kita punya paradigma. Wow, kemana-mana bukakan pintu mobil, naikkan ke atas motor. Itu pinggangnya masih saudara kecil, 24. Udah 42 saudara boro-boro. Masih 1 naik kaki istrinya, di jalan motornya, betul nggak? Dulu kemana-mana pegang gotingnya bang, sekarang dipegang gotingnya susah kok, biar bulan-bulan gitu ya kan? Haleluya. Nah, saudara, pernikahan ternyata perlu paradigma yang baru, betul nggak? Banyak orang katakan begini, saudara, rambut istri saya kenapa nggak disemir ya? Betul nggak, saudara? Iya kan? Saudara, maaf ya, maaf. Mungkin yang di rumah sama yang di sini saya sapa dulu, ya. Dan bahkan di gereja kami mungkin, saudara, ada orang yang berpikiran
bahwa istri saya ini bukan selera saya, betul nggak? Nggak, saudara? Iya, kan persoalan kami di rumah sering saya katakan cuma satu, saudara. Istri saya masih mengatakan bahwa saya mirip Ari Wibowo, betul nggak? Saya masih bertahan, saudara. Saya masih mirip dengan Leonardo DiCaprio. Itu aja masalahnya, saudara. Itu nggak, saudara? Nah, saudara, ada orang mungkin berkata begini, istri saya ini bukan selera saya, ubanan dan segala macam. Kok nggak dicat pak rambutnya? Saudara, waktu saya bertemu sama dia, saya udah tahu dia bakal ubanan, betul nggak? Kan saudara mau menikah lihat bobot bebek bibit, betul nggak? Saya udah lihat kakaknya, mamanya, papanya, saudara, ada rambut-rambut putihnya, betul nggak? Berarti anaknya seperti itu. Kalau dia nggak ubanan, justru saya curiga. Ini anak mama papanya nggak? Kan nggak, saudara? Ngerti nggak maksud saya? Saya sudah tahu, saudara, yang saya nikahi. Makanya sampai sekarang saya nggak kepikiran selingkuh. Bagaimanapun perubahan fisik kami masing-masing. Itu paradigma yang baru. Halo? Halo? Diberkati pagi ini, saudara? Amin. Diberkati pagi ini, amin. Ada begitu banyak orang mau mempertahankan. Nanti poin keempatnya akan saya jelaskan tentang fisik kepada saudara. Halo? Ternyata begini, saudara. Ya, rumah tangga itu disebut oikos. Ada dua lembaga yang diciptakan Tuhan. Yang pertama namanya gereja, yang kedua adalah saudara keluarga. Ini adalah saudara komunitas kerajaan Allah. Komunitas kerajaan Allah dikatakan kenapa, saudara? Allah yang memerintah dalam lembaga-lembaga tersebut, betul nggak? Halo? Dua lembaga ini, saudara, yang satu, wow, dahsyat. Kenapa tiba-tiba begitu? Saya percaya tidak ada kuasa-kuasa kegelapan di sini, kan? Karena anak-anak Tuhan yang mau kumpul, bukan ini ibadah setan, betul kan? Iya kan? Kenapa tiba-tiba suaranya seperti itu? Haleluya. Oke, bercanda, saudara. Nangkap ya? Tadi apa saya katakan, saudara? Coba ikuti saya pelan-pelan. Dua lembaga yang diciptakan Tuhan, yang dilegitimasi Tuhan. Yang pertama gereja, yang kedua adalah apa, saudara? Keluarga. Tapi tahukah saudara, Efesus 2 berkata, saudara, Efesus 2 ayat 19 sampai 25. Efesus 2 ayat 19 sampai 22, kalau nggak salah berkata begini, saudara. Kamu bukan orang asing, betul nggak? Kamu keluarga yang dibangun, saudara, atas dasar-dasar para rasul dan nabi, yang batu yang terutamanya ialah Yesus, betul nggak? Jadi keluarga, saudara, sama gereja itu sama. Sama-sama ada nomosnya. Sama-sama oikos. Nggak bisa tersangkut ini saya, saudara, ya, terkonek ke ini. Harusnya saya mau presentasi orek-orek. Saya ulangi sekali lagi. Gereja dan saudara keluarga yang dilegitimasi Tuhan itu sama-sama keluarga. Namanya adalah oikos. Saudara keluarga, kalau saudara menganggap diri saudara nggak keluarga di sini, cepat atau lambat kamu akan pindah gereja. Makanya ada orang yang pindah-pindah, betul nggak? Karena merasa asing. Sama-sama orang yang kawin cerai, saudara. Karena mereka saudara nggak merasa keluarga, makanya cerai, betul. Kalau mereka merasa keluarga saudaraku yang kekasih, maka mereka tidak akan pernah pikirkan perceraian. Karena apa? Mereka sudah tahu bahwa mereka disatukan. Halo? Jadi saudara, di antara keluarga dan gereja itu namanya oikos, sama-sama keluarga. Di antara keduanya ada namanya nomos, aturan, betul nggak? Ada aturan, saudara. Ada aturan. Makanya kita beribadah, aboda, berbakti kepada Tuhan. Ada aturannya. Ada nilai-nilainya. Efesus 2 ayat 19 sampai 22 berkata begini. Ada saudara dasar yang diletakkan di setiap keluarga. Halo? Iya kan? Makanya saudara lihat, iya kan? Orang-orang banyak kalau nggak tahu konsep daripada keluarga, maka mereka akan cepat atau lambat mereka akan bubar. Ada nilai-nilai, Pak. Saya ada nilai-nilai yang saya terapkan di rumah. Ada saudara peraturan yang saya terapkan di rumah. Nanti akan saya bacakan ayatnya. Nah, saudara, iya kan? Itu dari sisi seorang pria. Saudara, makanya saya katakan begini. Yang pertama, kita harus tahu paradigma yang baru dalam pernikahan, saudara. Sederhana pengajaran saya hari ini. Saudara harus tahu, saudara yang kasih, yang di rumah maupun di tempat ini, bahwa ketika saudara dinikahkan, saudara disatukan, bukan disamakan. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, saudara? Alkitab berkata begini. Mari buka Alkitab saudara, Kejadian 2. Kejadian 2, ayat yang ke-21 sampai dengan ke-24. Kejadian 2, ayat 21 sampai ke-24. Apa tadi saya katakan, saudara? Saudara yang menikah itu disatukan, bukan disamakan.
Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3, ya. Disatukan, bukan? Disamakan. Sama-sama. 2, 3, ya. Disatukan. Disatukan. Oke, sama-sama. Kejadian 2, 21 sampai 23. 2, 3, ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. 23, sama-sama dengan keras. 2, 3, ya. Lalu dan daging dari dagingku, ia akan dinamai siapa? Perempuan. Haleluya. Terus, sebab ia diambil dari apa? Laki-laki. Sebab itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara lihat baik. Mungkin ada saudara di rumah dan tempat ini yang janda, saudara. Saudara kalau baca baik-baik ayat 24-nya ini, ketika kamu tinggalkan pasanganmu, kamu nggak berduka. Karena ternyata kita waktu datang kita sendiri, betul nggak? Nanti satu ketika kita juga ditinggalkan sendiri, sama dengan mama papa kita yang kita tinggalkan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, betul nggak? Kita akan ditinggalkan pasangan kita akan ditinggalkan anak kita satu ketika. Makanya jangan berduka, engkau janda, engkau duda. Saudara, karena apa? Ternyata tidak ada yang menjadi kepemilikan kita. Nah, poin yang pertama, paradigma yang baru yang mau saya angkat kepada saudara pagi ini, saudara. Apa saudara? Yang pertama, saya mau berkata kepada kita keluarga-keluarga. Paradigma yang baru, kita disatukan, bukan disamakan. Amin, saudara? Halo? Makanya saudara sering suami berkata kepada istri saudara yang kasih, kamu ini apa sih? Tahu nggak? Haleluya. Iya kan? Contoh saya dong, betul nggak? Istri bilang apa saudara? Sama dengan yang saya katakan tadi. Coba mama katakan. Kamu gimana sih? Ikut saya dong. Iya kan? Nah, nggak saudara? Saudara, jangan lupakan kita disatukan saudara dalam pernikahan kudus, ya kan? Haleluya, ya kan? Saudara harus sadari, yang menyatukan saudara bukan gembala sidang. Kalau saudara menyadari saudara hanya sebatas gembala sidang yang menyatukan saudara, saudara tidak akan pernah menghargai pernikahan. Saya menghargai pernikahan saya karena apa, saudara? Yang memberkati saya dalam pernikahan kudus bukan gembala saya, saudara. Dia hanya dipakai menjadi alat. Sesungguhnya yang melegitimasi pernikahan saya adalah Tuhan Yesus. Makanya saya takut, saudara, sama pernikahan saya. Jadi disatukan bukan disamakan. Dalam keunikannya masing-masing tetap, betul nggak? Jadi bukan disamakan. Ada, ya baik, saudara, diambil rusuknya saudara, dijadikanlah seorang wanita, betul nggak? Halo? Ditutup saudara yang kasih bekasnya itu dengan daging. Ya, rapinya pekerjaan Tuhan. Kita disatukan saudara yang kasih bersatu dan menjadi satu daging saudara, bukan disamakan. Tetap perempuan dan laki-laki, betul nggak? Kalau disamakan namanya laki-laki sama laki-laki. Dan itu sudah terjadi sekarang. Diberkati Johnson dan Johnny. Nah, saya nggak kebayang waktu pemberkatannya dipanggil mempelai laki-laki, silakan mempelai yang satu datang, saudara. Iya kan? Aku berjanji kepada engkau, Johnny, aku akan sehidup semati dalam suka dan duka, senang atau susah, punya uang atau enggak, utangmu utangku, utangmu utangku, sekarang satu size. Betul nggak? Yang ini bilang, iya Johnson. Ciuman pertamanya saya nggak kebayang, saudara. Coba dibuka tirai kelambunya, betul nggak? Ya, gitu dicium saudara, jenggot sama jenggot, kerusak. Nangkep nggak, saudara? Pendetanya datang. Terima kasih buat kedua mempelai. Ternyata pendetanya juga bencong. Iya, nangkep nggak, saudara? Jadi saudara lihat, kita dipersatukan, bukan disamakan, betul nggak? Kita masih tetap dalam keunikannya masing-masing. Makanya saudara, kalau saudara sadar itu punya paradigma yang baru, ya kan? Halo, jemaat GBI Grand Wisata Rayon 8, saya mau berkata, keluargamu pasti akan aman, akan tentram, akan nyaman. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Saudara tidak akan pernah saling menuntut, betul nggak? Halo, nggak sama. Ini orang berpendidikan, ini mantan narkoba, betul nggak? Kalau mereka sekarang bahasa Inggris di rumah, saya nggak bisa ngikutin. Mereka, saudara, akan memperlengkapi saya, betul nggak? Nggak sama.
Tapi dia paling tidak, saudara tahu bahwa latar belakang saya mantan orang bandar narkoba, betul nggak? Kami nggak sama. Keluarganya keluarga pendidikan, saudara berpendidikan. Saya keluarga berpendidikan juga, saudara keluarga saya. Tapi saya adalah anak yang hancur. Makanya waktu menerobos rumahnya, saudara, 3 yang saya hadapi. Yang pertama, di depan rumahnya ada anjing, namanya Lexi. Yang kedua, bapaknya, saudara, Kapten Siahaan, yang berkata, kamu bisa makan di rumah saya, tapi sama anak saya, kamu mau jadian. Saya lihat dulu bebek bibit kamu. Yang ketiga, di belakang rumah mereka dulu, saudara, yang saya harus terobos, ada burung kakak tua, namanya Yakub. Satu ketika saya digigit anjingnya, saudara. Waktu ditanya istri saya, sakit nggak bang? Enggak, saya bilang, saudara. Padahal tetanus, saudara, betul nggak? Ada orang yang saya cintai, betul nggak? Nggak, saudara. Yang saya mau dipersatukan dengan dia. Halo? Yang kedua, saya mau berkata, paradigma yang baru, saudara, yang harus dimiliki keluarga dan rumah tangga, saudara harus tahu, saudara, bukan siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang lebih rendah, enggak? Karena begini, konsep patriarki dan matriarki, konsep daripada matrilineal sama patrilineal itu bermasalah kadang-kadang. Halo, maaf ya. Orang Yahudi menganggap saudara perempuan adalah second class, orang kedua. Makanya lihat, semua kalau saudara baca Alkitab, saudara, seakan-akan yang melahirkan laki-laki, betul? Nggak ada dicatat nama perempuan. Keturunan si Anu, keturunan Daud, keturunan Yusuf, betul nggak? Keturunan Yakub, betul nggak? Bukan keturunan. Yang bunting siapa? Nggak, saudara? Sama saudara yang kasih nggak? Wanita-wanita, saudara, Batak, saudara, itu seperti second class, betul nggak? Waktu meninggal papa saya kaget, saudara. Kakak-kakak saya bilang sama saya, bapak ibu yang kekasih, bahwa yang membiayai semua yang tanggung jawab, saudara, pesta daripada kematian papa saya. Karena saudara kalau udah 90 tahun itu udah pesta. Sahur matua namanya. Yang biayai harus yang laki-laki, karena saya pengganti papa saya. Karena saya bawa benderanya, saudara. Kalau ada warisan yang tinggalkan, no problem, Pak. Itu kan cuma pohon jengkol dua batang, betul nggak? Gimana saya mau bayar, saya pendeta, betul nggak? Saya katakan jangan ada adat, saudara, kakak saya bukan karismatik Pentakosta semua, betul nggak? Mereka bilang kamu karismatik, kamu udah rematik, kamu adat, betul nggak? Nggak saudara? Kan beda, betul nggak? Nah, saudara, di rumah tangga kadang-kadang saudara persoalan sampai saat ini kita masih menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Karena apa? Konsep daripada Yahudi, konsep daripada suku kita masih kita pertahankan. Apa itu, saudara? Patriarki dan matriarki. Saudara, patrilineal dan matrilineal. Saya nggak perlu cerita sama saudara bagaimana rumah tangga dan keluarga kami. Chandra ini bukan sekali 2 kali nginap di rumah saya, saudara. Karena dia kuliah, Jumat malam dia kuliah, saudara. Sabtu pagi harus kuliah lagi. Udah nginap di rumah saya aja, saya katakan. Dia bisa, saudara, nanti cerita dan tanya, bagaimana keluarga Pak Roy di rumah. Kita kadang-kadang, saudara, istri saudara yang kekasih kita anggap lebih rendah. Pak, Bu, lihat baik. Saya mau berkata, lihat baik. Haleluya. Bangunan itu, saudara, ada yang di atasnya namanya struktur. Yang di bawahnya pondasi. Tanpa pondasi, struktur nggak bisa naik, betul nggak? Pondasi ada, kalau nggak ada strukturnya, mana bisa rumah tingkat nyangsang? Halo? Halo? Makanya bukan masalah saudara siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Itu masalah kepemimpinan aja, leadership, saudara. Bahwa imam adalah laki-laki, wanita adalah penolong. Makanya lihat, saudara, kalau ada persoalan di rumah kita, halo, bapak-bapak selalu bilang apa? Kamu yang minta maaf sama saya. Ya. Jadi kalau di rumah kami, Bapak Ibu, saya tuh pegang satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 18. Coba kita buka ya, Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Haleluya. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, jadi judul daripada khotbah pagi hari ini adalah New Paradigm in Marriage. Berarti ada paradigma baru dalam pernikahan. Ya. Kalau misalnya kita ingat, mungkin seringkali orang dunia berkata begini, kalau misalnya dia yang salah, dia harus minta maaf. Seringkali kan kita, di pemikiran kita seperti itu ya, dia yang salah, kenapa harus saya yang minta maaf? Dia yang bolehlah, akhirnya saya memaafkan, tapi saya tidak akan melupakan.
Nah, Wow. tapi di dalam Memaafkan, tapi jangan melupakan. jangan melupakan. Makanya gitu besok masih ketemu cari kesalahan mama saya. Iya. Ini kok keasinan ini ikan. Terus Banyak ngungkit, banget iya, garamnya. ngungkit lagi. Misalnya ada persoalan udah diselesaikan, besoknya begitu ada lagi perselisihan, emang papa nih dulu nih begini, jadi mulai lagi Dulu dari- kamu kan datang, iya, papa saya yang membiayai kuliah kamu. gitu. Kan papa saya yang ngasih rumah. Saya pernah marah dulu sama dia. Waktu menikah saudara kami, saya dikasih rumah langsung dan saya dikasih mobil oleh papa mamanya. Saudara, kalau dia saudaraku yang kekasih mengatakan kepada saya, jemput saya dari kantor pak, emang saya supirmu? Gawat saudara. Karena apa? Saya merasa saya lebih tinggi daripada dia. Saya. Ya, jadi saya tuh selalu memegang di dalam saya menikah baru 25 tahun ya Bapak Ibu. Saya selalu begitu. Setiap kali kami bertikai, seberat apapun permasalahannya, apapun sumber masalahnya, selalu dalam otak saya bilang gini, sedapat-dapatnya, yang namanya artinya sedapat-dapatnya itu kita usahakan sebisa mungkin. Jadi walaupun kita udah ngomongnya udah ketus, walaupun udah teriak mungkin ya, kita di kamar udah teriak, papa nih gimana ini, saling merasa paling benar semuanya. Tapi habis itu kita keluar kamar, kalau orang lain biasanya apa? Kalau udah habis bertikai, diam-diaman, bisa 2 bulan, bisa 2 tahun malahan. Tapi begitu kita keluar, terus dia bilang gini, mah, aku mau makan dong. Di otak saya langsung, saya nggak akan pernah berpikir, habis marahan kita makan ambil aja sendiri, atau terserah lo deh mau gimana atau gimana. Saya nggak, Bapak Ibu. Ya, dia nggak pernah berpikir bahwa ini kampret nih orang gitu kan, betul nggak? Habis marah-marah makan gitu kan, itu kan kampret saudara, betul ya? Bilang sama samping kiri kan, ya kampret tuh gitu. Jadi saya selalu memposisikan dalam hati saya sedapat-dapatnya. Jadi itu keputusan siapa? Keputusan kita. Nah, saudara Gitu. perhatikan baik. Di terjemahan lain dikatakan saudara sedapat-dapatnya itu adalah di pihakmu, betul nggak? Iya. Jadi saudara ternyata begini, mau berdamai atau tidaknya itu di pihak kita, betul nggak? Jangan pernah, makanya saya katakan waktu kita dipersatukan bukan sama, betul nggak? Halo, bukan sama.
Iya, betul. Jadi ditambal payungnya. Oke, terus? Nah, terus jadi dengan itu suami akan bisa dalam posisinya lagi seperti yang semula gitu. Oke, ya kan? Satu saudara, saya katakan kita tidak pernah akan sama karena kita berbeda. Makanya saya berkata pernikahan akan jadi pernikahan yang luar biasa kalau pernikahan itu saudaraku yang kekasih, bukan saudaraku yang kekasih seiman. Syarat yang pertama. Tapi apa saudara? Beda gender yang pertama syaratnya. Baru yang kedua adalah seiman. Karena banyak sekarang seiman telah dinikahkan tapi sejenis. Tidak sama saudara. Yang sama adalah persepsi dan tujuan dan visi daripada rumah tangga. Yang kedua, bukan siapa di bawah dan bukan siapa yang di atas saudara. Bukan siapa saudara yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Yang ketiga, saya mau berkata kepada saudara, paradigma yang baru saling mengisi dan memperlengkapi, bukan menindas. Saudara tahu baut dan mur ya. Baut dan mur itu bisa mengencangkan apa saja saudara. Mereka saling melengkapi. Istri saya tidak ingin jadi perempuan. Saya tidak ingin jadi penolong. Demikian juga istri saya, dia tidak ingin jadi imam, betul nggak? Selama saya masih ada. Halo? Saudara, mur dan baut saling melengkapi. Apapun bisa mereka kencangkan saudara ketika mereka berfungsi sama-sama. Jadi gini ya Bapak Ibu, seperti dulu itu sebelum suami saya menjadi hamba Tuhan, sebelumnya saya yang kerja duluan. Jadi saya kerja, dia kerja juga, tapi sebentar keluar, sebentar ganti pekerjaan. Habis itu dia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Sama dengan saya sekolah dulu saudara. Iya. Saya pindah-pindah kerja dulu terus. Itu paradigma saya yang lama. Pindah-pindah kerja dari satu ke tempat yang lain. Karena sekolah pun saya begitu. 3 bulan sini, 3 bulan di sana. Makanya sampai sekarang saya bingung reuni di mana. Silakan. Iya, jadi gitu. Itulah salah satu contoh kita saling memperlengkapi dan kita membantu sebagai yang penolong istri. Itulah gunanya kita membantu suami. Saat itu gaji saya lebih tinggi jauh daripada apa yang Pak Roy bisa dapatkan gitu. Tapi saya tidak pernah merendahkan dia. Saya tidak pernah bilang karena kamu yang nggak punya ini, saya yang berkuasa. Saya nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Saya ingat pada saat itu saudara, saya minta uang istri saya sudah penginjilan kemana-mana, sudah terbang kemana-mana. Saya bikin rekaman, saudara, rekaman album, saya pakai uang istri saya. Saya diperlengkapi, karena dia tahu pada saat itu saya belum punya job seperti ini saudara. Saya bisa nyanyi saudara, dia perlengkapi saya, abang boleh nyanyi. Dia masukkan saya sekolah public speaking dan segala macam. Karena dia tahu saudara, dulu belepotan bahasa saya saudara. Iya kan? Dia masukkan saudara, dan saya itu surprise bahwa dia masukkan saya ke sekolah public speaking. Nah, dengar baik. Itu diperlengkapinya saya saudara. Karena apa? Karena dia tahu saudara yang kasih di mana harus memperlengkapi. Dalam rumah tangga harus saling SWOT analisis, tapi bukan untuk merendahkan. Cari strength-nya, kekuatan suamimu, cari opportunity, cari weakness dan threat-nya, betul nggak? Cari kelemahan dan ancaman-ancaman apa, supaya temukan yang namanya problem solving-nya. Bagaimana memecahkan masalah dalam rumah tangga Anda. Nah, yang keempat saya mau berkata kepada saudara. Kalau yang pertama, ingat saudara, paradigma yang baru, kita disatukan, bukan disamakan. Kita tidak pernah akan sama, maka kita menjadi sepadan. Yang kedua saudara, bukan siapa yang lebih tinggi, bukan siapa yang lebih rendah. Iya kan? Tapi saudara, yang ketiga jawabannya, saling memperlengkapi. Yang keempat, saya mau berkata kepada saudara. Lihat baik. Halo, perempuan-perempuan. Dan kita semua, jangan fokus kepada yang namanya kecantikan yang di luar. Berapa banyak daripada kita menghabiskan waktu untuk kecantikan yang di luar, saudara. Tapi kita yang di dalam, saudara, kita nggak perbaiki. Ini yang mau saya bahas, saudara. Secara fisik, maafkan saya tidak merendahkan istri saya di depan ini. Tapi kami harus ceritakan, saudara. Secara fisik, kalau saya memandang fisik istri saya, saudara yang kasih lihat baik, pasti saya cepat atau lambat akan bosan, betul nggak? Karena apa, saudara? Saya melihat fisiknya. Tapi dengar baik, orang tidak tahu bagaimana cara dia melayani saya, betul nggak? Orang tidak tahu bagaimana dalamnya dia, saudaraku yang kekasih. Hatinya bagaimana? Karena kita adalah saudara manusia batin, betul nggak? Halo, kita manusia roh. Bukan saudara daging, saudaraku yang kasih. Jadi lihat dalamnya. Jadi yang perempuan-perempuan, laki-laki, jangan fokus kepada yang di luar. Ada begitu banyak. Lihat baik. Skincare tidak akan pernah bisa merubah cinta suamimu. Kalau skincare, saudara, cat rambut bisa merubah cinta suaminya. Saya mau berkata, kenapa istri pejabat saudara? Lihat baik. Yang masas, saudara yang kasih, yang ngurus rambutnya, ada spesial salon. Skincare-nya terjamin, saudara yang kasih. Kenapa pejabat dan orang kaya dan pengusaha masih selingkuh? Berarti saudara, jasmani dan di luarnya saudara tidak menjamin kelanggengan rumah tangga. Yang menjamin apa saudara?
kalau ada kecantikan dari dalam. Alkitab berkata apa saudara? Bukan rambut yang dikepang-kepang, bukan perhiasan yang di luar saudara, tapi apa? Manusia batinianya. Saya sampai sekarang nggak ada saudara yang kekasih, maaf, di hadapan Tuhan, saya tidak ada berpikiran selingkuh, saya tidak ada bangun hubungan. Saudara perhatikan baik, makanya saya tidak mau lagi berteman chatting saudara sama teman-teman lama saya lewat saudara yang kasih japrik. Saya sekarang berteman semua sama mantan-mantan di mana? Di Facebook. Supaya apa? Istri saya bisa baca. Amin saudara. Jadi saudara yang saya bangun apa saudara yang bangun? Dari dalamnya saudara, betul nggak? Istri saya sampai sekarang nggak mau saudara yang kasih cat rambutnya. Tukang salonnya katakan, Bu, jangan cat, Bu. Orang banyak banget yang mau rambutnya seperti ini, betul nggak? Lihat artis saudara, ngecatnya seperti ini, itu nggak asli. Itu temporary, bukan reguler. Ada yang reguler, kenapa kami cat? Pertanyaan saya, salah nggak Pak cat rambut? Salah nggak skincare? Tidak salah. Teruskan skincaremu. Nanti saya tunjukkan skincare yang paling bagus. Karena saya main skincare, saudara. Tapi saya mau katakan, skincare tidak menjamin kelancaran rumah tangga. Jangan fokus kepada yang di luar, saudara, tapi fokus kepada yang di dalam. Mama tambahkan tentang fisik mah, tentang ubanmu. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dari dulu itu saya nggak pernah mau cat rambut. Saya punya satu pemikiran gini, segala yang di luar itu adalah fana, bukan tidak penting ya. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Misalnya kuku harus bersih, gigi harus bersih, kalau habis dari luar cuci muka apa dan sebagainya. Tapi menurut saya, buat apa saya buang-buang begitu banyak uang, mementingkan hal-hal yang tidak penting, untuk yang maksudnya gini, pengeluaran banyak untuk hal-hal yang akhirnya juga akan hilang, gitu. Seringkali saya berpikir gini, ibu-ibu, apalagi kemarin waktu yang COVID lagi tinggi-tingginya, cantik-cantik meninggal, aduh sayang banget. Padahal dia skincare-nya kayak gimana dan sebagainya. Dalam waktu 3 hari udah busuk. Saya berpikir gini, pemikiran saya. Tapi terserah ya, semua orang kan punya pemikiran masing-masing. Saya berpikir, buat apa saya melakukan hal-hal yang akhirnya juga akan hilang, yang nggak terlalu penting, tidak terlalu esensial. Spend money terlalu besar. Iya, spend money terlalu besar. Fana. Jadi saya pikir, ya udah, memang Tuhan kasih saya begini, buat apa lagi saya warna-warnain gitu. Pasti yang terbaik yang Tuhan berikan, itu ada yang terbaik. Itu pemikiran saya begitu. Tapi Anda, saya katakan sekali lagi ya, catat khotbah ini jangan salah yang di rumah dan depan ini. Anda mau skincare, mau perawatan, mau problem, betul? Iya. Tapi pastikan saudara, Anda merawat tubuh Anda merawat fisik Anda, itu untuk suami Anda, bukan untuk berondong. Karena saya berkata begini, jangan-jangan banyak suami-suami nggak kenal sama istrinya, betul nggak? Karena istrinya berubah, saudara yang kasih, betul nggak? Ini pakai talang air, betul nggak? Nanya sama saudara, kan nggak kenal lagi. Itu suaminya pulang, ditanya sama pembantu, ibu mana? Ini ibu Pak, ini ibu. Gak kenal saudara, saya kenal sama istri saya, cirinya memang dari dulu seperti ini. Ingat baik saudara, pastikan kalau kamu pun merawat tubuhmu saudara, pastikan kamu persembahkan buat Tuhan dan suamimu, bukan buat orang lain. Ya setuju, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.